Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas mengenai daya desak logam. Daya desak logam ini berasal dari fakta bahwa ada logam yang lebih aktif dibandingkan logam yang lain. Artinya, logam yang lebih aktif ini dapat menggantikan logam yang kurang aktif dari larutan garamnya. Contohnya adalah logam A direaksikan dengan kation B. Logam A yang di sini lebih aktif dibandingkan logam B, sehingga logam A menggantikan posisi logam B. Logam A yang padat menjadi kation, menggantikan logam B, dan logam B yang semula dalam bentuk kation dari larutan garam itu berubah menjadi padatan. A menggantikan B, karena A lebih aktif daripada B. Kemudian ada sebuah eksperimen seperti ini. Dalam larutan CuSO4 yang berwarna biru, dimasukkan logam Zn, seng. Lama-kelamaan, logam Zn ini akan dilapisi oleh Cu, padatan Cu yang berwarna merah atau coklat, dan larutan CuSO4-nya ini menjadi pudar. Ini bisa dijelaskan seperti ini. Dalam larutan ini memiliki Cu2+. Dan ini bisa diuraikan menjadi Cu2+ dan SO42-. SO42-nya tidak saya tuliskan. Kemudian setelah beberapa waktu Cu2+-nya itu berkurang, karena Cu2+-nya membentuk suatu padatan Cu. Ini adalah padatan Cu. Logam Zn-nya dari logam Zn ini akan membentuk Zn2+. Reaksi yang terjadi itu seperti ini. Zn direaksikan dengan Cu2+ menjadi Zn2+ dan Cu. Logam Zn adalah logam yang lebih aktif daripada logam Cu, sehingga logam Zn dapat menggantikan logam Cu dalam larutannya. Zn yang tadinya padat bisa menjadi kation. Cu yang semula kation menjadi padatan. Sehingga bisa dikatakan bahwa logam Zn dapat mendesak logam Cu. Bagaimana kita bisa tahu mana logam yang lebih aktif? Itu bisa dilihat dari yang pertama adalah nilai potensial reduksi standar atau E0. Jika E0-nya negatif, dia semakin mudah mengalami oksidasi, dia dikatakan logam yang lebih aktif. Kalau E0-nya positif, mudah reduksi, dan logamnya adalah kurang aktif. Contohnya tetap reaksi yang semula kita gunakan. Di sini potensial reduksinya diketahui bahwa Zn adalah minus 0,76 dan Cu adalah plus 0,34. Negatif itu berarti dia lebih aktif. Dan positif berarti kurang aktif. Zn akan mengalami oksidasi, Cu akan mengalami reduksi. Sehingga benar bahwa Zn itu bisa mendesak Cu, karena Zn lebih aktif dibandingkan Cu. Zn-nya akan mengalami oksidasi, Cu-nya akan mengalami reduksi sesuai dengan ini. Sebagai contoh, disediakan data dari dua logam tersebut. Dari dua logam tersebut, pertanyaannya adalah apakah logam Ni dapat mendesak logam Mg dari larutannya. Untuk data potensi reduksi, sudah saya sediakan linknya di deskripsi. Kalian bisa cek.
Soalnya adalah apakah logam Ni dapat mendesak logam Mg dari larutannya. Jadi maunya soal adalah logam Ni dapat mendesak logam Mg 2+ dari larutannya. Hasilnya adalah Ni 2+ ditambah Mg. Apakah benar seperti itu? Kita cek dari nilai potensial reduksinya. Dari petunjuk yang ini tadi, negatif, yang semakin negatif berarti lebih aktif. Yang negatifnya paling besar adalah Mg, sehingga Mg lebih aktif. Ni kurang aktif. Yang kurang aktif mengalami reduksi dan yang aktif mengalami oksidasi. Di sini pertanyaannya apakah logam Ni dapat mendesak logam Mg? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena tidak bisa logam yang kurang aktif mendesak logam yang lebih aktif. Harusnya adalah logam yang lebih aktif mendesak logam yang kurang aktif. Jadi reaksi yang benar adalah reaksi sebaliknya. Ini tidak berlangsung. Untuk reaksi ini benar karena Mg lebih aktif, mengalami oksidasi. Dan Ni yang kurang aktif mengalami reduksi. Untuk yang kedua, bisa digunakan deret volta. Deret volta ini adalah susunan logam-logam berdasarkan potensial reduksi standarnya. Semakin ke kiri, semakin mudah oksidasi, dan semakin kanan, semakin mudah reduksi. E0 makin negatif, itu makin kecil setelah semakin ke kiri, dan kalau semakin ke kanan, E0-nya makin besar atau makin positif. Suatu logam X bisa mendesak logam lain atau Y dari larutannya apabila posisi X itu berada di sebelah kiri Y. Posisi X berada di sebelah kiri Y. Ini ya maksudnya. Dengan soal yang sama, kita buktikan lagi. Zn, Cu. Posisi Zn ada di sebelah kiri Cu. Sehingga benar ya bahwa Zn bisa mendesak Cu dari larutannya. Nah, menghafal deret volta ini pasti butuh effort. Untuk cara cepat menghafalnya, sudah saya sediakan lagi di description box. Kita kerjakan sekarang dengan cara deret volta. Anggap kalian sudah hafal ya ini ya. Yang pertama, apakah logam Mg dapat mendesak logam Ca dari larutannya? Mana logam Mg? Ini. Logam Ca ini. Apakah bisa Mg mendesak Ca? Posisinya Mg ada di sebelah kanan Ca. Berarti tidak bisa ya. Saya ulangi lagi. Posisi Mg sini. Ini adalah posisi Ca. Apakah Mg dapat mendesak Ca? Itu dilihat dari posisi Mg terhadap Ca. Posisi Mg ada di sebelah kanan Ca, sehingga tidak bisa. Mg tidak bisa mendesak Ca. Terus yang kedua, apakah logam Fe dapat mendesak logam Ni dari larutannya? Ini logam Fe dan ini Ni. Logam Fe berada di sebelah kiri Ni, sehingga bisa. Saya ulangi lagi. Apakah logam Fe bisa mendesak Ni? Posisi logam Fe
itu ada di sebelah kiri posisi logam Ni, sebelah kiri ya, sehingga dia bisa mendesak Ni. Sebagai tambahan, dekat volta ini juga bisa membantu kita untuk menentukan kespontanan reaksi. Langsung saja kita latihan dari contoh soalnya. Tentukan apakah reaksi berikut spontan atau tidak, yaitu saat logam besi dimasukkan dalam larutan Cu. Besi adalah Fe. Fe dimasukkan dalam larutan Cu. Nah, posisi besi ada di sebelah kiri Cu. Maka dia spontan. Itu soal yang nomor 2. Logam Al dimasukkan dalam larutan Na. Logam Al dimasukkan dalam larutan Na. Posisinya Al ada di sebelah kanan Na. Tidak bisa ya, berarti dia tidak spontan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau dirasa bermanfaat, bisa di like dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.